Oke cuy, balik lagi di channel Ateng Katros ya. Jadi gini cuy ya, kemarin beberapa bulan yang lalu Katros itu sempat ikut event namanya IIMS gitu kan. Nah kemarin itu kita sempat bikin motor untuk display. Sebenarnya itu bukan under Katros tapi under custom kit brand gue yang lain gitu kan. Kita bikinin beberapa partsnya untuk di motor tersebut ya, misalnya kayak visor lampu depan dan perintilan-perintilannya. Motornya itu adalah Fazio, dan setelah event karena emang itu motornya standby di bengkel ya udahlah akhirnya gue coba masukin ke konten di Instagram gitu cuy. Dan ternyata banyak banget yang nanyain soal motor itu, walaupun nggak full bike ya, tapi ada beberapa partsnya doang ditanyain lewat DM dan WhatsApp-nya Katros dan Custom Kit. Nah, gue pikir ya udah daripada cuma dianggurin nih, sekalian aja gue bikinin kontennya buat episode kali ini. Oke, langsung aja. Kebetulan motornya juga masih ada di Katros. Langsung kita review. Kita lihat motornya. Let's go. Jadi konsep ubahannya sendiri sebenarnya kita bikin simple ya. Gua pengen bikin konsep di Fazio itu adalah Matic Retro. Sebenarnya Fazio itu emang udah Matic Retro, tapi gue pengen masangin beberapa part yang bisa bikin aura retronya si Fazio ini makin keluar lagi, makin kelihatan gitu cuy. Terus ditambah juga konsep baru yang sebenarnya udah pernah kita terapin di motor Matic lain, yaitu cargo. Jadi gabungan nih antara custom Matic Retro dengan Matic Cargo gitu cuy. Coming to it, I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete the jacket, but the moves elusive and I'm barely moving, but I'm still gon' boost them. I can't work on winnings when I know you're losing, so I work the winnings and they throw the deuces. Guess I had to pivot, shooting the bazookas for the backs. I need racks, paper cash, bucket tax. That's a joke. Tell them laugh. Uncle Sam, buck out the bag. Brody plot, we get a whack. Contract. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit Yamaha Fazio yang udah dipasangin beberapa part dari custom kit dan juga dimodif tipis-tipis. Sekarang kalau kalian lihat tampilannya ya secara body masih tetap Fazio, cuman detail-detail yang kita udah pasangin di motor ini atau parts yang udah kita pasangin seperti bagian belakang yang udah ditambahin box, terus di bagian depan juga ada visor, kayak kaki sedikit kita upgrade, tampilannya jadi makin unik nih cuy. Nah seperti apa detailnya? Langsung aja kita lihat spek ubahan yang udah ada di motor ini. Let's go. Bagian pertama ada di kaki-kakinya nih cuy ya. Sebenarnya motor ini masih tetap menggunakan suspensi atau sok depan, sok belakang. Itu standar masih ya. Cuman untuk bagian velg dan bannya itu kita upgrade. Pertama untuk bagian velgnya ini kita pasangin wheel dop. Wheel dopnya sendiri ini kita bikin sendiri. Ini pakai bahan fiber. Walaupun gua bikin teksturnya itu kayak aluminium gitu ya. Dan wheel dopnya itu bukan wheel dop aftermarket yang biasa banyak di online gitu cuy. Untuk wheel dop yang kita custom ini teksturnya beda antara sebelah kiri dan sisi kanan. Kalau yang kanan itu kan lebih cekung gitu ya. Sedangkan yang sisi kiri di bagian roda depan ini dia profilnya lebih cembung. Kalau untuk yang belakang sebenarnya bahannya juga sama, pakai fiber juga, cuman profilnya dia ketukar gitu cuy sama yang depan. Jadi yang sisi kiri itu cekung tapi yang sisi kanannya cembung. Itu kalau untuk urusan wheel dop ya. Lalu untuk pemasangan wheel dopnya sendiri ini kita memanfaatkan 4 buah baut gitu cuy. Yang di sisi kirinya kalau kalian lihat itu bautnya kita bikin profilnya agak mendelep ke dalam ya. Walaupun sisi kanannya sebenarnya pakai mur biasa. Cuman ya nanti bisa kita upgrade supaya kelihatan jadi lebih rapi lagi. Lalu untuk bannya sendiri, nah ini sebenarnya pilihan buat Fazio tuh nggak banyak cuy kalau kita ngomongin ban. Karena untuk CVT-nya si Fazio yang belakang ya khususnya itu, dia nggak bisa dipasangin ban dengan ukuran yang profilnya agak lebar atau agak tebal gitu cuy. Karena ruang di CVT itu nggak terlalu lebar gitu. Nah di sini untuk alurnya sendiri gue pilih ban yang profilnya itu dual purpose. Kebetulan ada satu merek ini dari Kenda yang ngeluarin ban dual purpose. Ukurannya juga masih masuk walaupun ya nggak terlalu signifikan jadi lebih besar gitu bannya ya. Yang depan ini bannya jadi kita upsize pakai ukuran 110/70 ring 12, sedangkan yang belakang itu pakai ukuran 120/70 ring 12 juga. Masuk ke bagian body-body, selain bodinya ini kita repaint ulang dengan warna abu-abu ya. Ada beberapa part aksesoris juga yang gue pasangin, khususnya di sektor depan ini cuy. Dimulai dari bagian bawah itu gue pasangin apa ya istilahnya, jengger gitu ya. Ngikutin ala-ala motor Vespa atau Vesmet gitu yang ada aksen di bagian spakbor depannya. Untuk yang bagian jengger ini kita bikin custom juga. Ini bahannya pakai fiber gitu cuy. Dan ini sistem pemasangannya sih sebenarnya simpel ya, tinggal tempel doang. Dan di bagian dadanya atau depan ini kita pasangin front rack. Ini front racknya gue pakai produk aftermarket ya. Emang sebenarnya didesain untuk Fazio gitu cuy. Secara build quality ya pipanya emang nggak terlalu tebel. Tapi menurut gue kalau cuma untuk sekedar aksen-aksen dan bawa barang nggak terlalu berat, harusnya sih tetap aman cuy. Naik dari bagian depannya itu ada visor
headlamp atau kalau anak zaman sekarang bilangnya spot screen gitu ya. Nah, ini kita bikin juga bahan pakai fiber, kita bikin simple, dan untuk finishingnya memang sengaja gua cat warna kuning biar kelihatan aksen atau warna yang nabrak-nabrak gitu cuy. Karena gue lihat sekarang motor-motor fastmatte gitu ya, lagi ngetren tuh mengaplikasikan warna yang ngejreng-ngejreng tapi nabrak-nabrak juga gitu kan. Pindah ke belakang, nah kalau kalian lihat ini adalah satu bagian yang bisa dibilang paling signifikan berubahnya ya. Justru eye-catching-nya motor ini tuh ada di bagian box belakang atau kargo belakangnya yang kita bikinin. Nah kalau kalian lihat, yap ini untuk box belakangnya gue bikin pakai kayu. Sebenarnya kemarin ada beberapa pilihan sih ya, cuman kata tim Katros kayaknya kalau misalnya pakai kayu lebih kelihatan nyentrek gitu cuy. Walaupun sebenarnya gue lebih suka yang kayak bentuk-bentuk box dari plastik yang simple gitu ya, tapi ya it's okay lah, selera orang beda-beda kan ya. Dan untuk boxnya ini otomatis kita bikinin bracket cuy ya. Bracketnya ini pakai bahan pipa besi, ukurannya kalau nggak salah 3/4 inci, lebih kecil sih. Dan kuncinya box ini adalah posisinya cuy. Jadi supaya bagian box belakang ini nggak kelihatan kayak pakai box touring gitu ya. Kemarin gue ngide bahwa untuk posisi box ini kalau bisa jangan terlalu ke belakang gitu cuy, tapi tetap di agak ke depan, lebih tepatnya itu di atas jok boncengan. Nah, di situ pasti bakal muncul masalah di mana seperti kita tahu motor matic itu kan biasanya isi bensinnya harus buka jok gitu kan, karena tangkinya ada di bawah jok. Nah, akhirnya itu tadi solusinya dibikinin bracket yang adjustable atau bisa diatur-atur. Kayak gini nih cuy. Nah, dibuka. Di sini di samping ini juga udah ada penguncinya, kita buka dulu penguncinya. Habis itu ya udah tinggal di slide mundur aja. Cuman ini gue bikin agak keras sih cuy. Nah, set. Gitu. Jadi kalau misalnya mau boncengan tapi tetap pakai box bisa, atau kalau misalnya nggak pengen pakai box tapi pengen boncengan gitu ya, ya ini tinggal di slide sampai belakang aja sampai habis. Ini kalau diterusin bisa lepas gitu cuy. Simple. Dan kalau mau isi bensin ya ini tinggal dimundurin lagi, tinggal dibuka joknya. Simple, kayak gitu, masih bisa dibuka, dipasang. Nah kalau bracket biasa nih kan posisinya agak ke belakang gini ya. Menurut gua agak aneh gitu cuy. Kurang, kayak apa ya, ya enak lah ya gitu. Jadi ya kalau dibikin ke depan gini. Nah, supaya si box ini bisa maju mundur kayak tadi, otomatis kita juga harus nge-custom bagian jok nih cuy ya. Sebenarnya untuk bagian jok itu, alas joknya ya, plastiknya itu sebenarnya tetap pakai bawaan standar. Cuman untuk bagian busa jok ini kita mainkan gitu cuy ya. Di sini untuk bagian jok depannya, pengendara depan, itu kita bikin busanya seolah-olah single seat. Makanya kalau kalian lihat di bagian pinggir sini itu ada kayak potongan gitu ya. Shape-nya kayak putus gitu cuy. Nah, untuk yang bagian belakangnya itu sengaja kita bikin, kita papas lebih tipis lagi, jadi lebih tipis banget gitu cuy. Supaya apa? Supaya bagian boxnya ini bisa maju ke depan gitu cuy. Ya sebenarnya dibikin jok normal juga bisa sih ya, cuma konsekuensinya adalah bagian box ini jadi kayak tinggi gitu cuy. Jadi kayak ada gap yang terlalu tinggi ya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan juga perubahannya, cuman ya kalau gue lebih suka yang seolah-olah itu kelihatan kayak single seater gitu. Nggak kayak dia kalah-kalin double seat terus ditumpuk pakai box ini gitu kan ya. Untuk material bahannya gue pilih yang simple aja sebenarnya. Ini pakai MBTEK Carrera warna hitam. Gue suka teksturnya, nggak terlalu tipis juga, nggak gampang sobek, dan dia kayak berasa lebih rigid aja. Walaupun ini ujungnya kalau lihat lancip ya, tapi berasa agak kayak hard case gitu loh cuy, agak kaku. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Gimana posisi duduknya? Langsung aja kita cobain duduk di atas motornya. Yoi. Ya rasanya kayak Fazio standar aja, soalnya nggak terlalu banyak perubahan kan. Jok depan nggak diapa-apain. Ya normal-normal aja sih, cuman emang kalau nengok ke belakang jadi kayak ada ekstra barang gitu ya, kayak bawa barang gitu. Kalau handling sih gue rasa nggak terlalu berubah drastis. Nggak kayak bonceng orang juga, karena kan dimensi atau bobot si box juga nggak terlalu berat. Sekarang kita mau coba boncengan. Nah, jadi gua mundurin dulu. Pan. Hah? Coba full step dulu dong, buka lo naik aja. Full step buka.
Iya. Buset begitu lagi naiknya. Udah ya? Mentok nggak? Enggak, pas banget sih. Pas. Pas banget. Terus busa aman? Empuk, aman. Ah, lu mah empuk-empuk aja lu. Iya nih, empuk. Penjilat lu ya? Kayak netizen bola Indonesia lu ya? Oke sih. Aman ya? Aman. Tes jalan sih kayaknya nggak usah lah ya. Ya, so far gini lah coba. Gimana menurut kalian? Apakah kelihatan aneh kalau misalnya dipakai boncengan apa enggak? Silahkan tulis di kolom komen ya. Ya, itu dia dipakai boncengan. Ini sekarang gue balikin lagi ke depan. Nah, oh ya untuk dimensi boxnya sendiri ini tuh ukurannya gue nggak ngitung sih kemarin, tapi sekitar 35 cm kali 35 cm. Terus untuk tingginya ini sekitar 15 cm, nggak nyampe 20 cm-an. Jadi emang agak tipis. Kayunya ya kayu biasa lah ya. Kayaknya sih jati landa yang dipelitur doang gitu. Emang buat apa namanya lucu-lucuan aja sih sebenarnya ya. Ya, kurang lebih itu ya. Gua nggak test ride motor ini cuy, karena nggak nyalain juga suaranya, karena ini knalpotnya masih pakai standar. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita upgrade di motor ini, misalnya kayak grip gas nih masih pakai bawaan standar, terus handle masih bisa kita ganti, shock breaker depan pakai upside down, shock breaker belakang juga pakai upside down juga, pakai upside down, ganti suspensi gitu aftermarket, masih banyak. Cuman ya itu kan barang-barang yang ada di pasaran gitu kan, yang ada di aftermarket yang kalian juga semua juga pasti bisa beli. Nah ini beberapa part yang memang gue bikin yang memang nggak ada di pasaran gitu cuy. Oke, soal budget. Nah, karena ini sebenarnya bukan motor customer, jadi gue feel free ya untuk ngebuka budget. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen nge-custom motor Fazio atau mungkin motor matic lain yang stylenya retro-retro gitu ya, misalnya kayak Stylo, terus Villano, Panrea dari Benelli atau matic-matic sejenisnya. Kemarin itu untuk ubahan kayak wheel dop, termasuk ngecat, terus ada ganti ban depan belakang, front rack, jengger, spakbor depan, terus ada sport screen, spion, jok, sampai pembuatan box belakang ini. Kemarin itu kita menghabiskan budget sekitar 5-7 jutaan. Kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung hubungin tim Katros aja, atau kalian bisa juga hubungin tim custom kit. Karena beberapa produk yang nanti ada di motor ini, yang tadi udah gue jelasin ya, misalnya kayak sport screen, terus kayak jengger spakbor depan, itu nanti bakal diproduksi sama custom kit. Oh ya, sama wheel dop juga nanti diproduksi sama custom kit gitu cuy. Cuman ya ini sebenarnya semuanya masih dalam tahap R&D. Ya mudah-mudahan nanti nggak berapa lama lagi bakal tersedia untuk pasaran. Ya. Gue mau nanya ke kalian nih, kira-kira untuk bisa bikin makin kece lagi tampilan si Fazio ini, kira-kira kita upgrade bagian apanya nih? Suspensinya kah? Atau aksesoris-aksesoris pendukung, misalnya kayak grip gas dan lain-lain? Kalian silakan tulis di kolom komen. Ya, gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Langsung aja videonya gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace!